Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi kurang dari 2 kali 24 jam. 20 Maret 2025 kita akan menyaksikan bagaimana debut dari Patrick Kluivert bersama dengan skuad Garuda. Mereka semua sudah diboyong ke sini Australia. Kita tunggu apakah akan ada kejutan karena dominasi pemain naturalisasi mewarnai skuad Garuda. Harapannya lebih kokoh, bisa mendobrak di awal, mencuri poin duluan dari Australia. Itu dia, mendobrak di awal, paling tidak kita bisa mencuri poin seri lah minimal ya, karena nggak muluk-muluk dong kalau kemudian masyarakat dan juga kita semua gitu ya berharap Indonesia bisa mencuri poin dan juga lolos di Piala Dunia. Amin. Tapi banyak pertanyaan juga, Andrew, gitu ya. Akankah kemudian nanti permainan atau laga kontra Australia di bawah pelatih yang baru, Patrick Kluivert, tidak akan kemudian hilang dari bayang-bayang STY? Itu pertanyaan besar juga. Itu yang berat, karena kita ingat kemarin ketika STY masih memegang Indonesia, hasilnya, masih ingat kawan-kawan mahasiswa? Seri. Apakah akan terulang atau harapannya sih lebih unggul ya? Lebih unggul. Kita pengennya realistis malam hari ini bersama dengan para narasumber di Catatan Demokrasi. Tentu ya, kami juga akan melibatkan para mahasiswa yang hadir dari Fakultas Hukum UKI Jakarta. Kita ingin dengar nanti ya. Ini Pertanyaan-pertanyaan kritis lah ya dari mahasiswa UKI para ya. pecinta timnas ya. Yakin? Tepuk tangannya boleh dong. Indonesia! Mana suara boleh? Indonesia coba. Mantap. Walaupun yang di belakang pakai kaos, pakai jersey MU ya. Ada juga itu pakai jersey apa lagi teman-teman. Dibalut alma mater Oke, ya. yang penting jiwa pecinta bola ya ada, Andrew, ya kan. Kita juga tentu ingin sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama tentu Bung Toel. Selamat malam Bung Toel. Setelah sekian lama, akhirnya Bung Tommy Welly muncul juga ke permukaan. Enggak ya Bung ya? Enggak ya Bung Toel ya? Selalu ada ya untuk Catatan Demokrasi. Selalu ada. Selalu ada. kasih banyak. WhatsApp aman ya Bang ya? Apa? WhatsApp aman ya? Sudah tidak aman kemarin. Hati-hati loh dengan Bung Toel, nanti dilaporin ke polisi loh kalau Gitu ada sih ya. Toel. Hati-hati dibawa ke pidana loh ya. Ya. Oke, siap. Kita kenalkan juga ini tentu mantan pemain timnas. Kita sapa dulu coach baru. Selamat malam. Selamat malam. Yang di tengah kursinya masih kosong, biasanya diperbutkan, tapi malam hari kita tunggu orangnya ya. Kita tunggu orangnya. Langsung saja kita ke Kita sapa Bung juga. Anton Sanjoyo. Selamat Bung malam, Joy, Bung. sehat Bung Joy. Apa kabar Bung Joy? Malam semua. Selamat malam. Jurnalis olahraga senior pokoknya, suhunya sepak bola ya ini Bung Joy ini. Thank you banget Bung Joy ya. Kemudian kami juga menghadirkan, boleh kaosnya dilihatin Bang? Ngeri ini kaosnya nih. Ini dia, kita sambut Andi Bahtiar Yusuf, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam Mas Job. Satu lagi, kita harus hati-hati nih, takutnya titelnya berubah semua. Takutnya titelnya politisi atau pecinta, komentator, pengamat, beda-beda Itu nih dia. ya. Maknanya beda-beda soalnya. Kali ini kami menghadirkan ada Pangeran Siahaan, komentator sepak bola. Selamat malam. Bapak-bapak, kita buat malam hari ini suasananya hangat, penuh keakraban, ya sedikit agak gesekan nggak masalah ya bapak-bapak ya. Yang penting demi sepak bola Indonesia. Kita boleh ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, kemarin ada pernyataan dari Presiden Prabowo, ini menarik sekali. Prabowo bilang kita harus masuk Piala Dunia kalau bisa. Tapi sebelum itu, kami juga ingin tahu, Bung Joy. Ingin tahu banget karena ingin tahu soal bagaimana dominasi pemain naturalisasi. Seperti seragamnya kan serba baru ya, sekarang seragam serba baru. Ya, Sama wajah seperti timnas ya. kita kan juga baru, seperti Andromeda yang baru mengenakan pakaian dari BHS. Elegan BHS sekali, ya. luar biasa Andro. Lanjut Bung Joy, nyaris Bung Joy kami lupa. Lanjut Bung Joy ya. Ya, soal diaspora atau pemain naturalisasi. Memang saya pribadi, saya selalu mengucapkan bahwa pemain diaspora itu secara hukum sah. Nggak ada masalah dengan legalitas mereka. Tidak ada masalah dengan hak mereka. Mereka punya hak. Ya, dengan semua peraturan FIFA mereka punya hak. Itu yang harus ditekankan terlebih dahulu. Kalau buat saya problemnya karena selain saya wartawan, saya juga pengamat sepak bola, saya membina
kompetisi. Saya punya 2 kompetisi, Liga Kompas dan IJSL. Itu kompetisi anak-anak usia muda. Bagi saya concernnya adalah anak-anak itu yang sekarang jumlahnya ribuan di Jabodetabek, yang pernah ikut dalam kompetisi Liga Kompas, IJSL, mereka juga punya cita-cita yang sama, menjadi pemain tim nasional, ya kan? Saya bilang waktu ketemu Pak Erick Thohir tanggal 20 bulan lalu, saya bilang, Pak, saya punya ribuan anak yang punya cita-cita sama dengan Jai, dengan Verdong, dengan you name it semuanya. Nah, bagi saya problemnya, apakah anak-anak ini yang sekarang ikut kompetisi 14 tahun punya kesempatan dan fasilitas yang sama dengan pemain-pemain diaspora? Kalau Bapak ambil pemain diaspora untuk tim nasional, nggak ada salahnya juga. Tetapi pertanyaan saya sebagai ketua federasi, apa investasi Bapak untuk anak-anak yang sekarang berkompetisi di usia muda? Karena sangat tidak fair buat saya, banyak netizen membandingkan, ya kalau pemain lokal ngoper aja nggak bisa, misalnya passing aja salah-salah mulu. Tapi itu bukan Bambang Nurdiansah pasti ya. Ini salah satu pemain paling top. Bukan. Jadi yang mereka gebyah-uyah, kalau pemain lokal pasti jelek gitu loh. Tapi mereka tidak melihat fasilitas apa yang diberikan oleh federasi yang tercantum dalam statuta FIFA, ya, bahwa tugas utama federasi adalah membangun sepak bola domestik. Itu yang saya pertanyakan. Mau naturalisasi silahkan, tapi apa, pertanyaan saya, apa investasi PSSI untuk pembangunan usia muda? Saya bilang, Pak, saya bikin kompetisi dari tahun 2010, apa cawe-cawenya PSSI? Nothing, nyaris nol. Tapi kan untuk kualifikasi Piala Dunia ini merupakan bentuk akselerasi, percepatan untuk tembus sampai ke Piala Dunia, Bung Joy. Ya itu kalau percepatan, saya sampai bilang gini, katakanlah kita punya peluang kan sekarang, setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia besar. Saya bilang, ya kan, bahkan kita bisa kalau kita menang lawan Australia besok, lawan Bahrain menang, lawan Cina menang, lawan Jepang kita bisa draw, langsung kita ke posisi 2 kok, nggak ada masalah dengan itu. Tapi setelah itu apa? Ya kan, syukur-syukur kita bisa ke Piala Dunia, oke, gitu kan. Tapi setelah itu apa, Pak? Saya tanya ke Pak Erick Thohir dan jawaban dia apa? Memang tidak ada batasnya, ya. Dia bilang naturalisasi ini nggak ada, karena saya tanya mau sampai berapa Pak? Mau sampai DSP-nya penuh? Tahu DSP kan, daftar susunan pemainnya penuh semua dengan pemain naturalisasi, gitu loh. Mau sampai kapan? Saya tanya gitu, karena Anda juga punya tugas yang lain, gitu loh. Sekali lagi saya tidak pertanyakan, tidak permasalahkan masalah legalitasnya, saya nggak permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah mannernya PSSI terhadap pembinaan usia muda harus adil dong. Itu pertanyaan saya yang belum terjawab sebetulnya oleh Erick Thohir waktu itu. Dia hanya bilang, ya oke, kami juga akan membangun kompetisi usia muda. Hanya itu aja, gitu loh. Tapi roadmap-nya seperti apa dan segala macam tidak ada. Saya tidak lihat paling tidak, tapi dia bilang udah ada roadmap-nya, percepatan dan macam-macam. Jadi kalau yang salah mengerti soal wah ini anti naturalisasi dan segala macam, ya saya agak malas menjelaskannya karena harus panjang-panjang untuk menjelaskan bahwa ada tugas utama PSSI selain meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, selain membuat timnas kuat, juga membangun kompetisi usia muda, meningkatkan mutu wasit, meningkatkan mutu kompetisi. Jadi bagi saya jauh lebih baik Indonesia mengekspor begitu banyak pemain seperti Arhan, seperti Asnawi ke luar negeri daripada terus-menerus upayanya hanya diupayakan untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora karena itu nggak ada batasnya nanti. Oke, tapi kalau Anda melihat paling tidak ya jejak kemudian kiprah dari seorang Patrick Kluivert ini, akankah kemudian nanti dirinya juga akan memberikan ruang paling tidak untuk para pemain kita? Kalau yang dijanjikan kan dia akan memberikan ruang, tapi kan dengan waktu yang sangat terbatas saya bisa mengerti bahwa tim yang ada sekarang pun kan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tim yang kemarin ditinggalkan oleh Sintayong, gitu kan, dengan ada tambahan beberapa pemain, tapi backbone-nya tulang punggung tim ini adalah tim yang kemarin juga yang ditinggalkan Sintayong kan. Maksud Anda ini masih sangat jelas bayang-bayang STY dalam laga melawan Australia nanti? Ya bukan sangat jelas bayang-bayang STY, ya ini kan memang tim peninggalannya STY, ya mau apa lagi gitu loh. Kecuali dia rombak total,
dengan apa semua pemainnya diganti kan nggak mungkin juga dan tidak masuk akal. Oke, tapi soal pemain diaspora sepertinya Bung Andi Bakhtiar Yusuf, Bung Ucup ingin komentar. Sambil kita mengundang mertua dari Pratama Arhan, pecinta sepak bola Yang kita, baru disebut Bang tadi. Andri Rosiade. Selamat malam Mas Andri Rosiade. Kami kira Pratama Arhan ikut Bang, malam hari ini ternyata sudah berangkat ke sini Bang ya. Thank you Bang Andri ya. Ini salah satu contoh yang tadi diomongin sama Bung Joy, ekspor pemain. Mantunya kan diekspor. Kemarin Jepang, Nggak boleh sekarang pulang kan Thailand. Bang ya? Nggak boleh pulang kalau bisa sampai kapanpun kan. Sampai Liga 1 membaik. Ya kira lebih begitu. Lanjut Bung Ucup. Sebetulnya hampir sama sih dengan Bung Joy. Sampai kapan kita menaturalisasi? Betul, ini jalan pintas karena ini jalan kita pengen 2026 ini lolos ke Piala Dunia. Walaupun PSSI bilang nggak ada target di situ. Nggak ada target sebetulnya. Nah tapi kan gini nih. Semua negara kan orang-orang netizen segala macam selalu bilang bahwa negara lain pun melakukan naturalisasi diaspora atau apapun. Ya kita tahu Deco, PP, semua ada main di Portugal. Mereka orang Brazil, bermain di Portugal, lalu masuk timnas Portugal. Mungkin karena nggak dapet tempat di Brazil. Tapi kan kita tahu juga bahwa negara itu menghasilkan Cristiano Ronaldo, menghasilkan Luis Figo, Paulo Sousa dan semualah nama-nama besar Portugal yang hari ini, Bruno Fernandes yang hari ini masih main. Artinya sistem pembinaannya jalan. Diaspora naturalisasi atau apapun itu adalah menambal kekuatan. Itu yang mereka lakukan. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah roadmap-nya bagaimana, mungkin itu yang harus dijelaskan oleh PSSI. Tadi udah Andre datang sampai Liga 1 membaik. Kan itu artinya PR pertama yang harus dilakukan oleh federasi, oleh operator dan semua pihak. Saya mungkin andai kan kita ke Piala Dunia 2026 dan peluangnya ada kan? Jangan andaikan lah Bang. Kesannya kalau andaikan itu masih jauh banget. Kok andaikan gitu kalimatnya? Insya Allah. Oh, insya Oke, kita melihat debut pertama besok nih Kluivert nih ya, seru Kita ya. melihat gini ya, saya suka bilang gini sama temen. Mungkin bisa jadi 21 pemainnya pemain diaspora mungkin, atau 18 lah. Berarti di atas lapangan semua pemain diaspora. Yang gak ada yang salah kan? Karena aturannya memang sudah dilakukan, aturan FIFA membolehkan. Bayangkan 2030 entah kita ke Piala Dunia atau enggak, 34, 38, 42 terus gitu. 2045, 2050 kemudian mau ada Piala Dunia kita nggak berangkat. Kemudian media menulis tentang kesan-kesan pemain nasional tahun 2026 di Piala Dunia. Kan pemainnya nggak ada yang di sini sebetulnya. Mungkin cuma Ricky Kambuaya yang didatengin, terus Ricky bilangnya begini, ya saya seneng sih ya, bangga saya. Dulu gimana di lapangan? Ya oke lah teman-teman bermain baik. Makanya jadi maksud saya orang-orangnya belum tentu ada di sini di saat itu. Hari ini aja nggak ada yang di sini kan satupun. Perginya selalu datang dari Eropa karena tinggalnya juga nggak di sini. Mungkin itulah yang harusnya dijawab berhubungan dengan pembinaan tadi. Memperbaiki Liga 1. Memperbaiki Liga 1. Oke, kalau kemudian kita bicara soal debut besok lah ini, debutnya Kluivert lawan Australia. Kalau Anda lihat gitu ya, kalau tadi disampaikan kayaknya sudah jelas ini memang ada bayang-bayang STY untuk Australia nanti. Kalau Anda melihat akankah kemudian ada permainan yang berbeda? Menarik lah, paling nggak kita... Cara bermain sih hampir pasti beda, kan dua orang yang berbeda. Tapi memang kalau kita tahu merek, ya merek sebagai pemain jauh. Patrick Kluivert, semua orang di sini tahu pasti. Googling gampang cari di YouTube. Tapi secara kepelatihan Sintayong ada di atasnya lah. Itu catatan statistik. Tapi pada faktanya besok dia punya tim yang cukup kuat kan. Katanya Alex Pastur akan punya peran lebih banyak. Ya mungkin tim ini akan lebih baik. Mungkin tim ini akan lebih agresif. Apakah tim ini warisan STY? Oh jelas iya. Kan pemain barunya cuma Septian Bagaskara kan. Bisa dibilang yang lain pemain-pemain yang dibawa udah ada dari sejak era STY. Dan bisa dibilang yang meminta mereka dinaturalisasi dulu ya STY. Bukan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mendapat warisan pemain yang dalam tanda kutip cukup baik untuk bisa terus bertanding besok. Kan tiba-tiba nih, tadi saya bilang di depan, tiba-tiba nih kita selevel ya sama semua lawan kita. Kebayang nggak kalau ini 4 tahun yang lalu? Kita paling cuma nganggap enteng Bahrain aja karena 2007 pernah kita kalahin. Tapi kebayang nggak sih kita punya mimpi besok menang sama Australia gitu. Levelnya kan sama, mereka pemain Ipswich juga kok. Ini pemain kita main di Eredivisie ya malah. Ada yang mau pindah ke Mönchengladbach, yang lain Divisi 2. Ya kan pemain Australia kan lagi nggak sebagus 10 tahun yang lalu. Tapi kan kalau pertanyaannya adalah apakah ini sumbangan warisan STY? Oh jelas, iya. Apakah bermainnya sama? Ya belum tentu. Kita mesti karena berada di bawah STY.
kualitas ya nggak tahu lah. Kita mesti lihat. Belum ada yang nonton kan? Di ruangan Tadi belum ada yang nonton, sampaikan begitu. 2 hari lagi. Baik, kita boleh ke Bung Toel. Kalau udah nyenggol STY harus Bung Toel yang bersuara nih. Serius, ini serius. Meskipun secara materi pemain kan banyak peninggalan dari STY. Tapi kan ada nanti siapa bang? Emil Aduero, Dean James, Pelu Pesi komen kan. di IG saya ya ampun, maki-maki Toel semua. Wah, harus kulon-won bang berarti bang. Bung Toel. Iya, sebetulnya nggak mau ngomong STY karena tiba-tiba popularitasnya naik lagi kalau saya ngomong kan. Ketawa. Ini benar-benar sudah move on nih kayaknya Bung Toel nih kayaknya. Kalau saya sih udah. Udah ini bang Saya ya? orang bola tuh. Oke. Orang bola tuh nggak pernah terlalu terbuai masa lalu. Judulnya luar biasa ini, kompornya, bombastisnya. Debut Kluivert di bawah bayang-bayang STY. Emang Kompor benar ya? begitu? Tanda tanya tuh bang. Anda Iya, tanya. makanya Tanda tanya, emang Bang. benar begitu bayang-bayang STY. Emang se karismatik siapa sih STY? Sir Alex Ferguson. Wah, Kan gitu kan? Kalau kita dalam konteks bola nih, Sir Alex Ferguson oke lah. Pelatih berikutnya dalam bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Siapa lagi? Pep Guardiola di Barcelona. Tito Villanova juga nggak merasa begitu. Frank Rijkaard tadinya hebat, terus digantikan. Sepak bola itu ada continuity, sustainnya kan, estafet gitu loh. Jadi saya nggak bersepakat dengan judul ini. Judul ini nggak bersepakat. Sama saya tidak bersepakat dengan pernyataan Andi Bahtiar Yusuf. Warisan STY, peninggalan STY, timnas ini. Ada Bambang Nurdiansyah, pemain bola, top scorer, jadi pelatih, sekarang orang teknikal. Nanti kita tunggu pemikirannya. Tapi menurut saya keberatan atau dengan warisan STY itu. Memangnya apa warisan STY itu? Naturalisasi. Naturalisasi itu kebijakan federasi. Siapapun pelatihnya kalau federasi tidak mengketok palu untuk naturalisasi nggak terjadi. Karena naturalisasi bukan persoalan teknikal. Dia melibatkan persoalan negara, administrasi hukum negara kan. Cocok catatan demokrasi ini kan. Cocokologi. Jadi kadang kita bicara tentang sepak bola, warisan STY apa? Naturalisasi is not. Gitu loh. Jadi menurut saya, Kluivert memang ada di kursi panas untuk debutnya 44 jam sejak dari sekarang, kalau hitungannya jam 8. Tapi dia nggak harus ada di bawah bayang-bayang STY. Dia ada di kursi panas, yes. Siapapun yang pegang pelatih timnas saat ini pasti kursi panas. Karena ada sisa 4 pertandingan menentukan dan kita melihat tiba-tiba bahwa merasa ada opportunity, ada momentum. Ada momentum juara. Bahkan presiden ngomong kemarin kan. Ini kan membuat situasi mimpi Piala Dunia itu makin apa tuh? Makin membuncah gitu kan. Makin kebelet lah kita. So jadi apa yang dituntut dari Kluivert besok? Hasil menurut saya. Boleh nggak Bung Toel kalau kalimatnya kami utarakan seperti ini? Kita melangkah sampai sejauh ini ya karena peran STY. Boleh nggak Bung Toel? Nggak kan ini nanya kan boleh. Kalau STY itu menjadi figur sentral, kenapa di tim-tim yang katakanlah tim AFF, tim yang lain tidak begitu? Sadarkah kita per pertandingan mulai dari November ronde 2 lawan Irak, November 2023 lawan Filipina, itu kan jumlah yang naturalisasinya nambah tuh. Membaik. Itu ada faktor itu gitu loh. Jadi bagaimana mungkin secara sepak bola kita klaim itu kerjaan Bambang Nurdiansyah keren. Paham nggak maksud saya? Itu kerjaan STY keren. Sekarang nambah lagi kan. Sebagai sebuah policy itu haknya federasi oke. Bahwa ada catatan lain seperti Bung Joy bilang tadi, 2023 sih udah bicara itu. Tapi kemudian dicap anti naturalisasi. Saya nggak persoalkan half blood, enggak. Saya nggak persoalkan aturan yang membolehkan itu, enggak. Saya bicara tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya membicarakan itu. Sampai kapan? Apa artinya kompetisi? Kan gitu. Kan semuanya itu etalasenya. Timnas itu end product. End product dari sebuah proses sepak bola yang namanya football development dari bawah. Ada grassroots, ada youth, ada elite youth, ada professional league, lalu ada national team di atas. Dia end product dari proses itu.
Tapi kita sedang mengambil kebijakan akselerasi federasi lewat yang namanya naturalisasi. Salah tidak? Bukan benar salah. Oke kalau benar salah itu. Kenapa? Karena mimpi ingin Piala Dunia itu. Menarik nih. Ini umpan lambung dari Bung Toel harus disusul Kasih sama umpan Pangeran lambung ya. Siahaan. Bung Toel. Jadi Kluivert tidak seharusnya berada atau merasa bayang-bayang STY. Meskipun Ini kalau nama-nama yang kemudian atletik, berangkat kan juga sama ini dengan kalau pada saat zaman atletik, STY ya Bang. tiba-tiba kalau atletik ini kayak lari 4 kali 100 meter final. Lap terakhir 100 meter final diserahin pada orang. Estafet itu lebih sportif ngomongnya, lebih sporting kita. Kita butuh akselerasi terakhir, finishing 100 meter. Setelah 3 pelari jalan, termasuk STY di belakang. Kasih tongkat STV. Ketimbang ngomong soal warisan, ketimbang ngomong soal peninggalan yang seolah-olah beliau ini Sir Alex Ferguson. Oke, gitu. artinya jangan bayang-bayang lah karena STY gak ada warisannya Bang Pangeran. Dijawabnya saat lagi, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Iya, Bung Pangeran, Presiden kita sudah sampaikan, kita harus lolos di Piala Dunia kali ini kualifikasi. Anda melihat bahwa nanti debut Kluivert kali ini, Bang, masih berada di bawah bayang-bayang STY nggak? Karena katanya Bang Toel, STY bukan siapa-siapa. Apa warisannya gitu, Bang? Iya, jadi sebenarnya kita tuh udah malas ngomongin STY sebenarnya, udah lewat masa lalu itu sebenarnya. Iya, jadi apapun yang terjadi kemarin, kita lihat ke depan aja. Gitu. Dan siapapun yang kemarin sebenarnya berbeda pendapat ya, mendingan STY mendingan Kluivert, udah kelar tuh urusan, udah kelar lah. Kita lihat ke depan, kita lihat Patrick Kluivert. Dan saya nggak mau ngomongin teknis karena ada coach di sini kan. Kalau urusan teknis kita kasih kepada yang kompeten, yang bukan pelatih mah nggak usah ngomongin teknis lah. Kalau ada pelatih di meja ini gitu. Aduh. Nah, cuman gini, kalau kita mau ngomongin soal apa sih warisan STY gitu. Sebenarnya warisan STY ya, abang-abang semua. Itu saya ngelihatnya nggak dari sisi teknis sih. Tapi warisan STY itu adalah ekspektasi rakyat Indonesia. Walaupun memang bukan cuma gara-gara STY aja, bukan. Enggak. Gitu. Di situ ada peran federasi, ya, ada peran ketua umum, ada peran pemain udah pasti mereka yang main di lapangan. Peran pemerintah, betul sekali. Dan juga STY sebagai pelatih. Nah, sehingga yang harus dilakukan dan Kluivert PR-nya adalah bagaimana melampaui pendahulunya. Harus lebih baik dari segi hasil udah pasti dan dari segi permainan. Salah satu kritik terbesar kepada STY adalah mainnya boring gitu kan ya. Mainnya defensif, bertahan mulu gitu, tapi dapat hasil. Kan maunya kita adalah bermain bagus, ofensif, atraktif, ya, proaktif dan juga menang. Begitu. Dan saya juga mau bilang gini bahwa selama ini kan kalau kita lihat Timnas dan juga PSSI bilang bahwa ya kita nggak ada target sebenarnya buat 2026. Gitu kan. Kita lihat nanti ke masa depan. Tapi semua strategi yang dilakukan menaturalisasi pemain-pemain dari segi jenisnya, itu kita bisa ngambil kesimpulan. Ini sebenarnya adalah strategi win now, harus sekarang. Contoh misalnya, kemarin kita dapat Joey Pelupessy. Ya, ini gelandang bertahan. Pengalamannya udah panjang, pernah main di Inggris juga dia, walaupun di tier 2 ya. Umurnya 32. 32 Bang, dia udah 32 sekarang, udah 32. Tahun ini 32. Sehingga apa? Sehingga ini kan pemain yang memang berada dalam usia prime-nya dan dia harus digunakan sekarang. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat mungkin Tom Hay ini perlu partner di tengah yang bisa lebih gerasak-gerusuk lah kira-kira gitu. Ya, itu dipakailah sekarang. Nah, sehingga kalau kita mau bilang ekspektasinya apa? Ya harus lolos ke Piala Dunia, harus menang, harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya sangat senang sekali sebenarnya Pak Presiden Prabowo bilang, kita bukan kalau bisa lolos Piala Dunia, ya. Kalau memungkinkan lolos, enggak. Mandatnya jelas, harus lolos ke Piala Dunia dan itu harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dari segi hasil, dari segi permainan. Karena ekspektasi ini gila loh. Kalau kita pantau sosial media, kita lihat saya semua kawan-kawan supporter Timnas, itu ngomongnya, gue udah gak sabar nih lihat oleh Roma ini golin di Australia gitu. Ya. Gue udah gak sabar nih lihat kita ngacak-ngacak Australia. Dan memang betul kalau kita lihat Australia sekarang, ini mungkin ya squad Australia 20 tahun terakhir yang paling B aja lah, yang paling biasa banget ya. Yang paling biasa banget gitu. Sementara kita, saya sih bisa bilang, kita kemarin nonton pas lawan Australia di GBK tuh ya, imbang tanpa gol. Itu pertandingan Martin Paes jadi superhero tuh ya. Bener-bener jago banget lah. Nah, saya sih melihat Australia gak ada istimewa-istimewanya sebenarnya. Walaupun mainnya away, kita expect Indonesia menang. Dan menangnya bukan cuma menang, tapi bermain atraktif, gitu, bermain ofensif, gitu. Karena kalau ternyata nggak beda jauh dengan yang sebelumnya, jadi kan orang jadi bertanya-tanya. Jadi
keraguan-keraguan tersebut itu harus diredam. Karena kenapa? Bagi supporter timnas itu sebenarnya sederhana sebenarnya yang mau mereka lihat. Pengen lihat menang, pengen lihat berprestasi. Masalah soal pemain ini dari mana asalnya, lahir nggak di Indonesia, itu udah jadi omongan nomor 2, nomor 3. Sekarang kita pengen lihatnya menang dulu. Tapi dengan kata kunci melampaui itu masuk akal, realistis itu, melampaui Mungkin nggak, pelatih Clifford? sebelumnya. Harus melampaui, harus. Dari segi hasil nomor 1, yang nomor 2 adalah dari segi permainan. Harus, tapi permainan ini kan Clifford bisa nggak? permainan ini kan subjektif ya. Kalau misalnya nih ngomongin soal sepak bola indah, ngomongin sama Pep Guardiola sama Jose Mourinho misalnya tuh beda banget. Yang satu yang penting main cantik, yang satu yang penting menang, gitu kan. Filosofinya berbeda, tapi hasil nggak bisa bohong kan. Nah disitulah sebenarnya kita bisa lihat secara kuantitatif nih ya, ada buktinya. Menang nggak, lolos nggak, dan juga secara subjektif bagi supporter. Bagi penonton lihat, cantik nggak mainnya, bagus nggak, menghibur nggak. Jadi 2 parameter itu saya rasa yang harus dilampaui oleh Patrick Kluivert dibandingkan dengan pelatih sebelumnya. Wow, coach, beban yang sangat berat untuk pemain kita, Sebagai coach, luar biasa. pelatih. Ngacak-ngacak Australia, ofensif dari awal. Iyalah, semua sudah dibahas ini soal naturalisasi, diaspora, semuanya lah. Menurut saya stop lah banding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert yang sekarang. Ayo kita dukung Peter, tantangannya berat. Harapan kita ke depan tim ini lebih bagus lagi, tim nasional kita, dan lolos. Hentikanlah bandingkan. Saya nggak setuju kalau Sintayong nggak punya jasa, ada jasanya mas. Pasti itu, ya. Tetapi pergantian pelatih dimanapun itu Arab Saudi ganti pelatih kok, gitu. Jadi wajar-wajar, Australia juga wajar-wajar saja gitu. Apa sih mau ganti pelatih itu, apa sih tujuannya? Federasi mau tim ini lebih bagus dan lolos ke Piala Dunia. Itu yang kita dukung bos. Udah jangan balik lagi ke STY lagi loh. STY kita respect sama STY, dia punya jasa. Itu pasti gitu loh. Tinggal bagaimana sekarang harapan kita dengan persiapan yang mepet ini, pelatih yang baru ini, Peter ini, bisa memaksimalkan nanti dan seterusnya, pertandingan seterusnya lebih baik lagi dari STY. Itu yang paling penting. Udah jangan balik ke belakang lagi. Sudahlah gitu. Kenapa STY lagi dibawa di sini? Nggak ada. Dan beliau kita respect sama STY. Mereka jasanya juga banyak. Beliau jasanya banyak dan beliau dan kawan-kawan. Dan sekarang kita sokong ini Patrick dan kawan-kawan juga gitu loh. Tujuan kita apa sih? Kita ke Piala Dunia itu aja. Tadi soal pembinaan sudah dibahas semua. Saya setuju lah semuanya ini. Tapi kalau membandingkan STY dengan Patrick, saya bilang ini nggak fair gitu. Ayolah kita dukung tim nasional kita. Mudah-mudahan nanti kita minimal 1 poin dan atau 3 poin. Itu saja. Terima kasih. Soal komposisi naturalisasi nggak masalah, coach. Soal komposisi naturalisasi, dominasi nanti pemainnya, Tadi diaspora sudah dibahas semua. sama Bung Joy, pembinaan. Saya setuju. Betulan saya kan juga ngajar pelatih saya instruktur juga. Instruktur pelatih sudah kita perbanyak di departemen teknik, ya kan? Harusnya mereka juga ada kerjaan, ada tempat untuk membina anak-anak itu gitu. Jadi saya support Bung Joy ini, kompetisinya harus jelas. Ya, pembinaan usia dini harus diperhatikan. Kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 juga harus dibenahi gitu loh. Tapi kan ini topiknya kan Piala Dunia. Ayolah kita sokong Patrick Kluivert ke depan. Mudah-mudahan kita lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Oke. Bung Ucup, komentar lu sebelum ke Bung Andri. Saya sih setuju bener apa yang dikatakan Coach Banur, apalagi dulu ini kan timnya beliau ini yang kita sebut-sebut hampir lolos Piala Dunia 86. Waktu itu kita hampir lolos. Cuman Asia jatah cuma 2. Ini sekarang berapa jatahnya? Iya, 8. 8. 8. Kami dulu, bukan saya anti naturalisasi, kami di lokal semua, hampir aja. Kalau kita menang sama Korea, tapi siapa yang mau menang sama Korea gitu kan? Gitu loh. Hampir lolos kita waktu itu. Kita juara subgrup Asia, Grup 3B. Ya, Jepang ke sana. Dan cuma 2 bos. Ini 8 loh. Makanya ini momentum yang kesempatan yang besar kita ke Piala Dunia. Ayo kita support tim nasional yang sekarang. Terima kasih. Oke. Bung Ucup. Iya, sebetulnya kita belum pernah sedekat ini ke Piala Dunia kan. Jadi kalau kita selalu bersepakat bahwa kita ingin melihat, ya maksudnya 2 babak lagi kan, hampir sama gitu. Dan waktu itu peserta cuma 2. Nah kalau saya ginilah, tahun 2012 saya pernah bikin film yang cerita Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Ya tapi bukan dengan pemain diaspora sih, tapi intinya dengan impian lah sebuah universe yang saya ciptakan sendiri. Waktu saya kecil saya selalu sebelum kemudian jadi filmmaker saya suka nulis cerita-cerita Indonesia ke Piala Dunia. Jadi kalian ini kalah lah sama Ai. 8 bulan udah duluan nulis. Ketika timnya Bang Banur kalah 1-4 di GBK, saya ingat itu. Saya nonton dari stadion pulang, saya bikin catatan tuh Indonesia ke Piala Dunia gitu. Nggak pernah kejadian. Jadi kalau hari ini lolos ya saya senang-senang aja. Karena kan memang semua orang pengen, apalagi anak-anak yang muda-muda yang bilang seumur-umur pengen lihat negara di Piala Dunia, saya duluan dari mereka kan. Pengen lihat apa Rizky Ridho nekel Messi gitu kan. Nggak mungkin. Misil Girls. Jadinya maksudnya poinnya adalah apakah semua kita mendukung? Ya kita mendukung. Kita mendukung semua kan. Dan kita akan punya kebanggaan bahwa bendera itu ada di stadion, nyanyi bareng-bareng. Jadi memang sudah tidak pada tempatnya lagi kita bicarakan STY ini. Seneng nih berdua, apalagi Bang Toel. Saya curiga Bang Toel datang ke sini karena STY. Oke, saya berangkat. Sebut-sebut lagi Bung Toel. Ya, jadi artinya itu tujuannya kan. Federasi salah satu tugasnya kayaknya adalah membuat timnasnya mencapai persen tertinggi. Nah, ini targetnya. Dan kita semua akan tahu lah kalau hari ini tim ini ke Piala Dunia, ini akan dikenang terus-terusan kan. Karena prestasinya belum tentu bisa diulangi 30. Belum tentu bisa diulangi 34 seperti itu. Artinya ya kita harus bicarakan masa depan, bicarakan Kluivert. Jadi coba tolong itu debut di bawah bayang ST. Saya curiga nih judul dikasih sama Bung Toel. Bung Toel Ada hak bukan ya jawab. Bang ya? Bukan kan ya Bang ya? Bukan judul dari Bung Toel kan ya Bang? Ya sama sekali bukan lah. Itu kan gak perlu dijawab juga. Gitu loh. Tapi sebetulnya menarik. Kan tadi Ucup bilang kita semua mendukung. Iya, tapi sayangnya model saya yang berkarir sebagai jurnalis lalu jadi pengamat sama seperti Bung Joy, kita berpikirannya nggak cuma mendukung gitu loh. Kami mau mengingatkan, kami mau bersuara kalau misalnya supaya ingat gitu loh. Bukannya PSSI-nya nggak ingat, nggak tahu, bukan. Mendukung bukan berarti mengingat STY ya. Ya. Apa? Nggak mengingat STY Iya kan? jangan STY. Katanya jangan STY lagi katanya. Katanya sudah jangan ingat yang sebelum-sebelumnya. Pelatih emang senang begitu. Mendukung Jadi maksud bukan saya gini, berarti ya. bukan nggak ngerti lah namanya football development segala macem. Tapi ini sesuatu yang memang jadi mimpi gitu loh. Jadi mimpi yang pokoknya harus diambil. Nah, saya sendiri nggak ngelihat cuma itu. Tadi Pange udah jelasin memang sekarang publik, awam, netizen atau siapapun hanya mau menang lolos. Oke, betul. Makanya Kluivert tanpa harus diomongin kursi panas itu. Target 2 pertandingan Maret ini minimal 4 poin. Tapi apakah menang juga jadi hambatan? Menurut saya enggak. Menang pun punya peluang kita untuk menang dengan materi seperti ini. Ditambah-tambah lagi. Pange bilang Australianya B aja sekarang bener. Ini bukan Australia generasinya Tim Cahill, Mark Viduka, Mark Schwarzer, Harry Kewell. Kalau Australianya itu kelar kita. Tapi ini Australianya ya mirip-mirip lah. Apalagi kalau mainnya kayak Graham Arnold waktu 0-0 di GBK. Itu aja kita harus dengan pertolongan Martin Paes. Makanya yang saya mau lihat besok adalah selain kita berharap menang, pendekatan mainnya seperti apa? Lebih positifkah? Lebih tidak boringkah? Hanya sekedar turun duduk, retreat, counter attacking gitu aja? Atau Harusnya lebih bagus Bang Toel. Itu dia. Kalau sama-sama saja buat apa ada pergantian pelatih? makanya saya pancing masuk barang itu kan? Harapannya Masuk itu, seperti Bara. itu. Masuk. Gitu loh. Jadi ada analisis. Kenapa pelatih Santayong digantikan? Betul. Harapannya federasi kan mainnya lebih atraktif, lebih bagus dan pasti menuju Piala Dunia. Itu kan harapannya. Cocok coach. Iya, sudah. Jadi kita punya pembicaraan yang lebih naik tuh. Kita mau lihat pendekatan taktikalnya. Lebih konkret lagi apa sih buat awam walaupun nanti ada pelatih. Apakah besok dia mau main dengan 3 back atau dengan 4? Kan itu juga pertanyaan yang menarik. Atau sesuatu yang kita menantikan menarik. Supaya apa? Ada vitamin kita sebagai publik bola, pecinta bola gitu loh. Kalau sekedar mimpi Piala Dunia semua juga mimpi gitu loh.
Cuma kalau boleh saya bicara sejak kecil, saya doyan bola, Piala Dunia 78 Mario Kempes, 82 Paolo Rossi, 86 Maradona, 90 Lothar Matthäus gitu. Yang saya saya nggak berani mimpi sejujurnya Indonesia ke Piala Dunia. Karena yang saya mau lihat di Piala Dunia adalah pesepak bola anak bangsa, itu yang ada dalam pikiran. Oke, yang mimpi kayak nggak cuma saya, kemudian Bung Toel, tapi presiden kita juga bermimpi bahwa kita akan lolos Piala Dunia, Bung. Betul. Nanti Bung Andre, Karena masih saya ada dalam harus konteks jawabnya, romantic Kita football, tahan dulu Bang, saat lagi kami kembali untuk Anda. Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, apakah betul nanti seluruh komposisi materi pemain kita diisi oleh naturalisasi? Dari awal hingga full time. Prediksi Anda, Bang? Prediksi ya. Lawan Australia. Kalau menurut saya lawan Australia kemungkinan 10-1. 10 naturalisasi, 1 pemain asli didikan Satu siapa satu? Marcelino. Karena Orad Arhan nggak main, Bang. Orad Rizky Manun dong. kan cadangan. Karena Orad Manun kan akumulasi. Berarti kemungkinan kalau prediksi saya di belakang 4 itu ya Mes sama Jai. Sebelah kanan Kevin Dix, sebelah kiri Verdong. Di tengah tadi ada Joy, ada Tom Haye, lalu juga mungkin bisa didorong tadi Den Kem yang baru tuh, James baru, lalu Eliano di depan, sama Ole. Jadi kemungkinan besar hanya Marcelino yang satu-satunya pemain kita yang ada. Tapi kalau di GBK, ya kalau kita di GBK lawan Bahrain mungkin bisa 11-0. Prediksi saya. Semuanya Karena Orad Mangun sudah kembali dari hukuman akumulasi. Kita jangan bicara, ini kan kalau kita kritik naturalisasi sedikit kan kita dibully nih. Tapi niatnya mau kritik atau enggak? Nggak, karena gini, Artinya bermasalah atau saya tidak anti naturalisasi. Ya, karena bagi gini, keberhasilan timnas Indonesia ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Didukung oleh pemerintah, didukung oleh DPR, didukung oleh federasi. Kenapa? Karena setiap ada pemain yang akan dinaturalisasi, prosesnya begitu cepat. Ya, pemerintah, federasi mengajukan ke pemerintah, presiden setujui, langsung dikirim ke DPR. Kita terima 1-2 hari, kita bikin rapat di Komisi 10 dan Komisi 13, langsung diparipurnakan. Dalam 1 minggu itu menunjukkan apa? Dukungan terhadap timnas luar biasa, ya. Federasi, masyarakat, pemerintah dan DPR. Ya dukungan sudah full support, nggak ada yang nggak didukung oleh seluruh lini bangsa ini soal timnas. Semua orang punya mimpi. Nah, bicara soal prediksi, ya kita tentu tidak boleh anti naturalisasi lagi. Kalau ditanya prediksi, kemungkinan kalau prediksi saya 11-1 lawan Australia, 11-0 nanti akan lawan Bahrain. Ya, kan bukan siapa yang main, tapi hasil. Betul kan teman-teman mahasiswa, kan harapan hasil. Ya, bagaimana Patrick Kluivert harus mampu minimal mencuri poin, tapi sekali lagi bola itu bundar. Saya sih feelingnya insya Allah bisa menang lawan Australia. Karena saya lihat Sydney United lawan Bangkok United kemarin di AFC itu bisa mencuri poin waktu itu. Ya, jadi sebelum Oli Romini, ya Tom Haye atau Martin Paes main di Sydney, Arhan udah main duluan bulan lalu itu loh. Dan kasih assist Coach Bambang Nurdiansah. Jadi harusnya Arhan juga dimasukin dong. Enggak, saya mau ngasih tahu bahwa kualitas pemain lokal kita juga tidak kalah. Ya, kualitas, dan itu dibuktikan di Piala Asia U23. Ya, mayoritas pemain nasional kita dari Liga 1 atau produksi SSB kita itu mampu bersaing di Piala Asia AFC U23 kemarin. Tapi ini soal kesempatan. Nah, jadi menurut saya bola itu bundar, sekarang tidak perlu lagi kita bicara masa lalu ya. Yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita mendukung penuh Patrick Kluivert dan tim benar-benar mampu meramu ya. Karena yang saya tahu bahwa kenapa Erick Thohir mengganti pelatih, karena yang beliau tidak puas dengan kinerja STY. Sederhana kok. Kalau puas nggak mungkin diganti. Berarti nggak puas. Apa penyebab nggak puas?
pertama ya pola permainan. Yang kedua soal keyakinan. Erik nggak yakin bahwa STY bisa mengantarkan timnas kita dengan kualitas yang dianggap oleh PSSI ini kualitas pemainnya berlimpah. STY dianggap tidak mampu mengoptimalisasi kemampuan pemain kita. Ini pendekatan personal ya Bang ya sudah ya? Itu Sudah yang saya pendekatan lihat. Personal ya? Saya melihat kenapa diganti STY. Nah, itu masa lalu. Nah, sekarang Hati Bang, ntar dibully lagi Bang. ini kan bicara fakta. Bicara fakta. Biasa dibully. Kita nih politisi sering dibully. Orang kritik Ahok kayak kita dibully, ya gitu biasa. Kemana-mana nih kan? Jadi menurut saya sekarang yang harus kita lakukan saatnya kita bersatu. Tidak perlu lagi kita pro A, pro B, tapi bagaimana sekarang seluruh rakyat Indonesia bersatu, dukunglah timnas Patrick Kluivert ini, ya kita dukung, kita doakan, gitulah. Dengan apapun komposisinya. Dengan apapun komposisinya, karena bagaimanapun juga naturalisasi ini sudah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu harus kita hormati pilihannya. Dia sudah sama dengan statusnya dengan Bang Toel, sama-sama punya paspor hijau, ya. Tidak ada yang beda. Kebetulan dia mungkin lebih ganteng dari Bang Toel itu. Paspornya dua Bang. Ya, mungkin bahasa Belanda lebih lancar daripada Bang Toel. Itu aja bedanya. Sama punya paspor hijau. Dan itu harus kita dukung bersama-sama. Jadi menurut saya, sekali lagi, kita berikan dukungan. Jangan perlu lagi kita berdebat soal STY, beliau sudah meninggalkan legasi yang terbaik. Karena harapan Presiden Prabowo udah tinggi banget Pak Prabowo jelas harapannya. Presidennya Prabowo yang saya dukung, beda mau pakai dukung ya. Bang, sekarang presiden cuma satu. Oh iya. Dukung presiden. Tapi memang Bang Joy, tapi kita memang tidak harus lupa di luar pendukungan timnas ini, PSSI tetap punya PR. Ya, apa PR-nya Erick Thohir dan kawan-kawan PSSI? Pembenahan liga. Bagaimana Liga 1 harus lebih fair, ya. Bagaimana wasit VAR benar-benar bekerja lebih efektif. Yang kedua, Liga 2. Bagaimana Liga 2 musim depan harus pakai VAR, ya, supaya tidak ada lagi atraksi yang tiba-tiba muncul di Liga 2. Nah, bagaimana yang ketiga? Sebentar, ini penting nih. Bau mafia di Liga 3 harus diberantas. Ngeri. Ya, bau mafia di Liga 3 harus diberantas. Aromanya Bang ya. Ya, maka Liga 2 itu harus pakai VAR, Coach Bambang. Kalau nggak pakai VAR, bau mafianya akan. Dan pembenahan sepak bola itu tidak bisa dilakukan oleh PSSI saja. Asprofnya harus bekerja, Askot dan Askapnya harus bekerja. Tidak bisa diserahkan kepada PSSI-nya Erick Thohir semata. Jadi kerjanya harus beres. Dan itu bertabang jangka panjang. Bung Joy boleh komentar dulu? Saya udah nggak ada perdebatan lagi lah, kita harus lihat ke depan. Kalau saya begitu, nggak ada perdebatan Sintayong, Kluivert dan macam-macam. Tapi saya ingin men-challenge semua yang ada di sini, Toel, Bambang Nurdiansah, Pak Andre. Kita lolos ke Piala Dunia, saya begitu. Oke? Kita setara sama Jepang. Oke? Jepang, kalau saya lihat Jepang itu, waktu dia lolos pertama kali ke Piala Dunia tahun 98, itu tim juniornya itu udah juara-juara juga bener nggak? Korea lolos ke Piala Dunia, tim juniornya tuh kalau kita lolos ke Piala Dunia kita setara sama mereka. Tapi apakah benar setara? Saya challenge pemikiran kritis kita. Apakah kita benar setara dengan mereka? Ya kan? Saya bayangkan kita lolos ke Piala Dunia, Malaysia datang, Thailand datang mau belajar sama kita. Ternyata Liga 1 kita masih gini-gini aja. Nggak pernah kita bicara di tingkat Champion Asia kan? Kita level 2 malah. Benar nggak Toel? Ya kan? Terus setelah lolos ke Piala Dunia kita hebat, seolah-olah kita hebat seperti Jepang. Lalu apa? Yang dibilang Pak Andre tadi, yang terakhir, itu kan yang sebetulnya harus kita tuntut dari sekarang. Yang saya bilang di awal tadi, gitu loh. Oke, Pak Erick dengan segala upayanya, saya tidak mempersoalkan naturalisasi dari sisi legalitas, dengan segala upayanya mau mengakselerasi Indonesia masuk ke Piala Dunia, tapi what next? What next? Gitu loh. Karena kata-kata pun tidak ada. Anda kalau bicara EPA misalnya, Pange, EPA-nya
Persib lah, Persija, siapapun yang sekarang dibicarain, Pak, emang mereka ambil pemain dari mana? Dari SSB. Kecuali beberapa ya mungkin ya. Tapi yang lain-lain kan ambil dari SSB. Apa mereka Persib, Persija dan siapapun lah yang ada di EPA 16, 18, 20 sekarang itu membina pemainnya sendiri? Kan enggak, gitu loh. Jadi kita ini membangun menara, kelihatan kita megah, kita masuk Piala Dunia, tapi fondasinya kita keropos. Apa itu yang kita mau? Apa itu yang kita mau? Kita hebat sebagai negara yang masuk ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Tapi ternyata kita tidak punya fundamen. Apa itu yang kita mau? Saya men-challenge semuanya. Itukah yang kita mau? Kita masuk ke Piala Dunia tapi kita keropos di dalamnya, karena kan buktinya memang keropos. Coba berikan bukti kepada saya kalau kita lolos ke Piala Dunia, fundamen sepak bola kita kuat. Di mana buktinya? Oke. Di mana buktinya? Mikir semua. Bung Pangi? Bu Pange? Saya sebenarnya mau mengamini apa yang Mas Joy bilang ya, bahwa kalau kita lihat di contoh manapun di seluruh dunia, dan Coach Bambang nanti bisa mengkoreksi saya kalau salah, bahwa pembinaan sepak bola itu nggak mungkin nggak ada state intervention, nggak mungkin dilakukan sendiri, gitu, nggak mungkin. Kita lihat negara-negara tadi kayak Jepang yang bilang sama Mas Joy, itu negara hadir di situ, gitu. Dari mulai pembinaannya di level junior, kompetisinya, bahkan salah satu kompetisi olahraga terbanyak penontonnya di Jepang itu adalah kompetisi bola SMA. Itu bisa dicari di YouTube dah, itu gila banget penontonnya, udah bener-bener. Nah, itu yang mengilhami Anim Tsubasa itu kan kayak gitu tuh. Itu adalah kenyataannya gitu. Kita lihat negara-negara lain misalnya di Eropa, kita lihat negara-negara yang dulu bolanya sempat jago, terus jadi payah, bangkit lagi. Jerman misalnya, timnya Bang Toel nih. Wah, 98 2000-an gitu kan. Itu kan mereka payah banget tuh. Sampai striker aja naturalisasi striker waktu itu. Yeah. Naturalisasi dari Absol tuh strikernya Jerman tuh. Ada dari Hongaria juga, Dandi. Nah, kenapa? Waktu itu government-nya bikin intervention. Kita harus bikin training camp par excellence di level-level tiap kecamatan tuh seluruh Jerman. Memang Jerman sama Indonesia negaranya beda jauh ukurannya ya. Yeah. Tapi disitulah tiba-tiba investasi mereka 5, 6, 7 tahun. Disitulah yang akhirnya menemukan nih bagaimana bisa blending ya antara pembinaan sama talent-talent dari anak-anak yang emang imigran lahir sana, diaspora gitu. Di situ lahir Mesut Ozil, di situ lahir Sami Khedira dan lain-lain. Saya mau kasih lagi contoh yang lain, Inggris misalnya. Ya, Ucup nih paling suka ngecengin timnas Inggris selama bertahun-tahun karena katrok gitu kan. Ya. Jadi liganya bagus tapi banyak pemain asingnya, lalu timnasnya underperforming terus. Mereka terakhir Intinya, juara 6-6. Intinya ya semua dibenahi seperti kata Abang tadi. Semua dibenahi dari pembinaan, kompetisi yang berjenjang, kualitas pelatih, dan kompetisinya itu tidak mungkin coach tanpa kehadiran negara di sana. Nggak mungkin. Jadi bener-bener harus, kan gini, kita ngomongin bola, banyak orang yang bilang gini kan. Sebentar. Sorry bang. Ngurus bola itu mahal. Kosnya. Mahal. Contoh saya kasih tahu ya. Saya bicara sebagai pelaku sepak bola, bukan sebagai politisi ini. Ya, banyak tim Liga 1 sekarang yang sekarang nunggak gajinya. Dan itu klub-klub besar. Saya nggak mau nyebutin lah. Tapi kan sudah ada di berbagai media. Ya, AC Padang alhamdulillah belum nunggak. Ya, jadi ngurus bola itu mahal nge. Tim Liga 1 tuh minimal itu membutuhkan biaya 75 miliar satu musim. Itu udah paling bawah itu. Tapi tim sekelas Persib dan kawan-kawan itu bisa 120 miliar lebih per tahun. Ya Bung Toel. Itu biaya mahal. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang melanda seluruh dunia bukan Indonesia saja. Ini memang sulit untuk sepak bola. Jadi sepak bola itu mahal. Nah, dan ini sekali lagi butuh peran negara, peran banyak orang untuk membangun sepak bola. Silakan Pak Nge, saya mau ngasih tahu itu di. Saya cuma mau namain kita aja, dan saya sepakat dalam hal ini ya. Karena memang negara harus hadir. Kenapa? Gini, kita ngomongin olahraga ini kan, kita ngomongin bola ini, bukan cuma ngomongin olahraga doang, gitu. Karena olahraga itu cuma 11 lawan 11 selesai urusannya. Kita ngomongin banyak di sini yang terlibat. Kita ngomongin infrastruktur, kita ngomongin bisnis, ngomongin ekonomi, dan yang paling penting, kita ngomongin itu joy of the people, kita ngomongin. Ini orang
Emosi satu negara ini bisa terpengaruh gara-gara hasil pertandingan bola. Gitu. Kenapa sih kita mikirin bola di kala banyak hal lain yang sebenarnya lebih penting untuk dipikirin, gitu kan? Kenapa? Karena ini menyangkut kebahagiaan orang. Makanya ada yang bilang bola itu sebenarnya nggak penting. Tapi dari semua hal yang nggak penting, yang paling penting itu sepak bola, gitu. Karena itu ngaruh ke banyak hal dan itulah kenapa kita naruh perhatian ke sana, gitu. Ini tuh more than just a sport, gitu. Itu menyangkut banyak orang dan yang paling penting menyangkut kebahagiaannya masyarakat. Kebahagiaan dan juga bola pemersatu bangsa, Bung Toel ya. Nanti kita libatkan mahasiswa juga, Bung Toel. Tapi sepertinya kita harus ada yang lewat berikut ini. Oh siap. Hanya di Setan Demokrasi, pemirsa. Bung Toel. Iya, tadi menambahkan teman-teman. Kan memang sepak bola nggak ada yang instan. Semuanya berproses. Itu benar semua. Cuma kalau ngikutin proses itu kan lama. Ini analisis saya. Ada yang nggak sabar dengan mimpi itu kan. Ya. Butuh akselerasi. Maka shortcutnya jalan tolnya kan naturalisasi. Oke? Karena apa? Karena tim nasional itu etalase di depan. Dengan kompetisi profesional league itu di depan. Kalau ibarat sebuah ruko, etalase depan itu adalah national team dan kompetisi profesional. Jadi bukan nggak ngerti lah, bapak-bapak yang terhormat saya analisis, saya duga di PSSI ngerti itu proses development. Cuma ngerjainnya seperti Pak Ngejoy, Bang Andre bilang pasti lama, pasti butuh waktu, banyak uang keluar dan sebagainya. Itu satu hal lah. Nah sekarang kita balik ke laptop ke tim nasional. Kalau bicara peluang, walaupun ini adalah juga pertaruhan pelatih baru, 4 poin bulan Maret minimal. Harus. Kalau mau lolos 7 poin dengan China tanggal 5 Juni. Oke, 7 poin. Peluangnya ada, menurut saya ada. Nah, cuman sebagai pengamat, saya juga ngamatin yang mungkin kalau orang kok apa ya? Orang berpikir hanya ingin menang besok dan sebagainya, saya enggak. Hasil Bang, hasil tadi kan? Ya hasil. Hasil. Saya misalnya sebagai masukan untuk PSSI lewat forum ini, ada teman-teman juga tadi Joy men-challenge yang lain. Saya contoh di tim nasional saat inilah. Kan Ketua Umum sendiri Erick Thohir dalam jejak digitalnya menekankan pentingnya transfer knowledge kepada pelatih kita, pelatih lokal kan begitu kan. Lalu katanya ada seleksi. Ada 10 yang diajukan atau berapa. Cuma saya sebagai pengamat nggak dapat mekanismenya. Siapa yang menyodorkan 10 itu? BTN kah sebagai pengelola tim nasional? Direktur teknik kah yang sampai sekarang nggak ada? Atau siapa yang nyodorin 10 pelatih yang katakanlah dianggap terbaik itu? Karena ini memang penting transfer knowledge. Sekarang kan cuma masuk 1. Sofi Imam Faisal, physical fitness, pelatih fisik, bukan pelatih teknikal. Asisten bahkan. Asisten pelatih fisik, bukan pelatih teknikal, bukan asisten pelatih teknikal. Jadi saya itu nunggu-nunggu waktu muncul nama biar ini. Saya interupsi sedikit ya. Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba ya memberikan berbagai pelatih ke tim Clifford. Ya. Clifford dan tim sudah banyak yang diwawancarai. Ya, kenapa tidak dipilih? Nama-nama boleh disebut, Bang Andre? Nama-namanya Bang? Pasti orang udah tahu kok. Oke. Nah, informasi ordal yang saya dapatkan, Ordal. Patrick Clifford dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup untuk bisa ini bergabung masukan dalam Tim tim Clifford. pelatihannya. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Oke, Ya. sebagai masukan. Kualitas, Pak. Kualitas. Ya, ya itu. Maaf, soalnya saya ini ada di situ. Saya juga seorang iPro. Ya. Ya. Ya itu yang saya tangkap. Kebetulan saya juga ngajar pelatih. Ya. Ini Itu versi- kualitas apa memang dianggap tidak bisa bekerja sama? Karena gitu Pak. Sertifikat itu kurikulumnya kan datang dari FIFA. Ya. Satu sumbernya. Kalau mereka ini dinyatakan lulus, Kurniawan lulus, Ipro ya kan, Rahmat Darmawan lulus. Kalau gitu yang salah orang-orang yang ngetes itu, yang uji itu, yang Coach, orang-orang FIFA ini kan itu. versi saya menyampaikan versi dari. Nah, enggak, makanya saya nanya, itu enggak dipilihnya karena memang enggak bisa bekerja sama, apa dia mau bawa geroboknya sendiri?
Nggak. Kalau saya bicara kualitas, Kalau yang saya tangkap, Ya. Pak Erik itu menginginkan transfer knowledge. Itu Pak penting. Erik itu menginginkan, Ya. saya kenal Erick Thohir nih. Betul. Pak Erik itu harus, menginginkan harus. ada keterlibatan Pelatih lokal. pelatih lokal. Itu yang saya tangkap. Untuk itu PSSI sudah mengusulkan, Poinnya gini, Bang mengajukan Andre. pelatih-pelatih potensial. Tapi bagi Patrick Kluivert and tim Ya. dianggap belum bisa masuk ke Poinnya begini Bang antar Andre, mereka. poin tajam kritisnya begini. Jadi saya apresiasi itunya. Transfer knowledge menjadi catatan. Dibukalah peluang itu, benar. Yang saya mau tahu sebagai pengamat, mekanismenya apa? Siapa yang didorong itu? Let's say 10 lah yang terbaik didorong. Mekanismenya siapa yang dorong nama 10 ini? Exco kah? BTN kah? Atau direktur teknik yang kita belum punya? Berarti nggak mungkin direktur teknik yang belum punya. BTN kah? Pak Marji? Nggak mungkin juga Pak Marji. Dalam sudut pandang dugaan saya. Exco harus dapat feeding dong dari orang teknikal. Ya. Sebentar Bang. Sekarang kan begini, kualifikasi yang tertinggi di sepak bola kita dalam sudut kepelatihan pro license kan? Kurang lebih 40-an, betul nggak coach? 2 gelombang lah. 2 gelombang let's say berapa? 30 sekian, 40 lah ya. Berarti kan harusnya pilih dari situ. Saya nggak bermasalah dengan siapapun. Kurniawan, Eko Furgianto, Bima Sakti, Zulkifli Syukur. Tapi saya bertanya sebagai pengamat. Zulkifli Syukur atas dasar apa? Apakah dia pro license? Terakhir kasus di PON, ingat nggak yang viral, yang teriak-teriak, yang kurang lebih dia marah sama wasit, yang katanya awas wasit karirmu hampir tamat, kurang lebih gitu kan? Dan dia sebut nama Exco. Maksud saya, karena kita ingin organisasi ini, federasi ini menjadi lebih apa tuh? Lebih punya marwah, bermartabat, dia harus punya selektif. Kan yang didorong ke Kluivert harus yang terbaik. Sama seperti posisi pemain nasional, the best possible player. Maka yang didorong jadi asisten pelatih adalah the best possible pelatih. Saya bukan pelatih, tapi saya merasa penasaran dengan itu. Oke. Karena entah kenapa. PSSI harus menjawab. Coach Banur. Jadi Jangan gini, tanya sama kita. tadi kalau Ya, maksudnya ini adalah sebuah diskusi. Agar transparan ya. Di luar Alur yang transparan ya. Tuel benar. Kok harus ada kriteria lah gitu Ya. kan. Yang saya mau garis bawahi tadi loh, kok pelatih kita kan transfer knowledge, kok jawabannya nggak bisa bergabung sama dia. Ya kalau justru kalau pelatih kita lemah, ajak dong supaya transfer knowledge terjadi di situ. Jangan bilang oh ini nggak bisa gua pakai, ini nggak bisa pakai. Nggak begitu Pak jawabannya. Mas Bambang, Toel, Anda ini terlalu apa ya? Menurut saya Anda terlalu idealis untuk dalam sepak bola. Ini urusannya, Oke, ini sebentar urusannya. deh. Football development dimulai No. dari quality Towel. coaches. Towel sebentar. Itu yang pertama. Toel sebentar. Anda terlalu idealis dalam arti ini sepak bola yang ideal menurut Anda, menurut banyak orang, menurut tata krama lah semuanya. Semuanya itu idealis. Tapi ini urusan 2026 harus lolos Piala Dunia. Apapun harus dilakukan, bukan berarti apapun harus dilakukan secara benar, tapi ya semua cara harus dilakukan. Kluivert tidak mungkin ngambil resiko karena beban dia harus lolos kan. Dia tidak mungkin mengambil resiko pelatih yang bahasanya aja mungkin beda. Dia pasti akan ambil pelatih-pelatih yang bahasanya sama, Toel. Gitu loh. Jadi kalau saya memahaminya bukan soal Bambang Nurdiansah nggak mampu atau Zulkifli Syukur nggak mampu gitu loh. Tapi ini benar-benar timnya Kluivert ini didorong benar-benar supaya lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu kan udah nanggung istilahnya. Uang pemain di DSP-nya aja udah 90% binaan Belanda. Kenapa nggak pelatihnya sekalian? Karena memang targetnya lolos ke 2026. Apakah itu salah? Ya enggak juga, tapi pertanyaan saya lanjutnya seperti tadi gitu loh. Apakah kita memang setara dengan Jepang? Ya kan? Yang sekarang gini, jauh lebih baik mana atau jauh lebih enak mana kita mengekspor banyak sekali pemain diaspora yang legal ya dan boleh bermain untuk Indonesia, apa kita mengirim banyak sekali pemain seperti Pratama Arhan, seperti Asnawi ke Liga Inggris, ke Liga Spanyol, ke liga-liga yang hebat.
dengan membuat struktur dan kompetisi yang sangat bagus di Indonesia, sehingga nanti si Ujang, si Udin, si Ahmad, si siapa lagi, Samsul bisa tampil di Piala Dunia karena dia bermain untuk Liverpool, Manchester United, Newcastle United. Itu ya seperti yang dilakukan oleh Jepang gitu Ya, loh. Bang Nggak- Joy, nggak seperti itu sekarang. rasa saya semua cita-cita Bang, kita saya setuju sama. dengan Bang Joy, kalau alasannya tanggung, kan targetnya juga berat gitu loh, harus lolos. Udahlah, asistennya dari Belanda aja. Itu saya setuju. Tapi kalau dibilang kualitas, saya kok keberatan saya kalau dibilang kualitas ya, begitu loh. Tersinggung ini sebagai pelatih. Tersinggung, ya. betul, tersinggung gitu loh. Sertifikatnya sama kan Jadi- bisa. Bang Joy, tapi ya apapun kekurangannya, saya ini pelaku sepak bola, saya merasakan di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Liga ini sudah, PSSI sudah berbenah. Liga 1 mungkin masih banyak kekurangan, belum sesuai dengan harapan kita, tapi jauh lebih baik daripada Liga 1 era sebelumnya. Ini saya ini kan ngurus klub nih. Ya, kalau dulu kan kita tandang, gue dikerjain berapa lagi nih. Kalau sekarang kan kita bisa menang tandang. Ya, mungkin ada kelemahan wasit ya. Ya, masih ada kelemahan VAR. Tapi perbaikan itu jelas ada dirasakan Bang Joy. Mafia itu berkurang banyak di Liga 1. Nah, tapi kalau Liga 2, tadi saya bilang, mafia masih bermain. Untuk itu harus ada VAR. Oke. Ya, jadi kita tidak boleh negatif juga bahwa Pak Erick memang fokusnya timnas. Pembinaan masih bertahap. Liga sudah diperbaiki tapi memang belum maksimal. Tapi dibandingkan periode sebelumnya, ini jauh lebih baik. Mafia berkurang, masih ada, tapi itu merupakan PR ke depan. Bung Pangi ingin komentar sebenarnya, tapi kita akan libatkan mahasiswa juga yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada narasumber sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, meski memang masih banyak pertanyaan nampaknya ya di narasumber kami. Ini tapi belum kita- masuk ke lapangan hijau loh ini. Belum masuk ke lapangan kita hijau fasilitas sudah ini juga ya. yang juga banyak pertanyaan dari mahasiswa, kita silakan. Mic-nya boleh sambil Boleh dinyalakan? mikrofonnya dinyalakan? Oke. Oke. Boleh saya bantu? Dan saya cinta Bung Toel. Mic-nya sambil kita nyalakan. Ini sebagai penyintas sepak bola harus yang lantang ini ya. Oke, pertanyaan saya untuk para narasumber yang mungkin bisa diwakili oleh Bung Toel dan juga Bang Pangeru. Kita pasti memiliki target pertama itu untuk menang dan lolos ke Piala Dunia. Itu target di era Patrick Kluivert saat ini. Tapi kan ada kemungkinan tidak lolos. Menurut para narasumber yang mungkin bisa diwakili oleh Bung Toel dan juga Bang Pange, Mention lah. kalau tidak lolos selanjutnya apa? Dan kalau misalnya kita percaya proses, kayak tadi Bung Toel baru bilang, proses itu pasti lama. Kayak Sintayong pun juga pasti udah lama memegang tim Indonesia. Kesannya udah menumbuhkan timnas Indonesia sampai saat ini. Sudah tinggal memenuhi buahnya saja, yaitu selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Lalu selanjutnya diganti dengan Patrick Kluivert. Tapi kalau Patrick Kluivert tidak lolos dan tidak bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, selanjutnya apa? Dan bisa dikatakan gagal atau berhasilnya Patrick Kluivert ketika apa? Terima kasih. Berani ya ini ya. Bung Kalau nggak Pangi. lolos tuh. Berani ya, ini siap-siap nanti dipotong FYP di TikTok Mas ya. Itu Bung dia. Pangi. Siap-siap serangan netizen. Tentu saja kita pengennya lolos ya. Tapi kalau nggak lolos ya ini kayak tadi saya bilang di awal. Kluivert ini harus melampaui yang sebelumnya. Kalau enggak, Nah pertanyaan makanya kalau enggak ya lewat. Ya kalau nggak lolos tentu ada punishment. Sederhana kok. Iya. Ya, pasti akan ada evaluasi. Jadi nggak usah khawatir. Tapi jangan berharap kita nggak lolos. Kita harus optimis, kita harus lolos. Itu loh. Saya inget banget nih, saya inget banget. Kurang lebih 1,5 bulan lalu lah. Saya juga sama Bang Andre nih di sebelah ya. Bang Andre bilang bahwa wah ini Kluivert bebannya berat ini kata Bang Andre kan. Kenapa? Kalau sampai nggak menang, main di GBK minggu kemudian bisa kebayang supporter ngomong apa, teriak apaan tuh. Terus stadion kan bisa kebayang gitu. Dulu 2 bulan lalu saya bilang Toel. nih sama Pange. Saya bilang sama Pange ya di studio lain ya.
Kalau seandainya kita kalah lawan Australia, ini kalah nih ya, tapi mudah-mudahan jangan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia berharap kita kalah. Tapi bagaimana kita bisa rapat 3 poin. Tapi kalau kalah, saya udah bilang, itu dalam satu stadion itu, pas Patrick Kluivert masuk itu, pemain pemanasan, nanti orang bisa teriak, Sintayong. Nah, Apalagi itu Sintayongnya nonton Bang tuh. Toel langsung stroke gitu. Katanya jangan flashback. Lanjut Bang. Makanya itu kan. Jadi gini, kalau misalnya ya, amit-amit nih ya, amit-amit kita fail, ya berarti kan ini kelihatan bahwa sudah melakukan proses yang memang dikebut pun ternyata masih ada kendalanya. Kalau dari supporter sih nggak masalah gitu. Indonesia tuh supporter saya selalu bilang paling setia. Ya, datang nonton, terus hasilnya kalah, kecewa, marah-marah, gue nggak mau nonton lagi. Ada pertandingan, datang lagi, nonton lagi, dukung terus, muter-muter. Makanya ekspektasi masyarakatnya supporternya gila banget, gitu kan. Tinggal gimana timnas kita memenuhi ekspektasi tersebut, gitu. Sehingga kalau misalnya nih nextnya berikutnya gimana? Berarti kan Piala Dunia masih 4 tahun kemudian ya. Ya, kita harus nyari cara lain, gitu. Saya nggak tahu nih, mungkin kita bisa mempertimbangkan kemarin usul anggota dewan yang terhormat, gitu kan siapa yang disuruh kawin silang gitu kan. Jadi Adi. Inisialnya Adi. Nah, jadi ya mungkin kita harus lihat cara lain gitu kan. Karena cara yang ini ternyata nggak berhasil. Insya Allah kita lolos Piala Dunia. Maunya gitu Insya Allah kita lolos maunya Piala gitu. Dunia. Bang Ucup komentar Bung dulu Toel, sebelum ke Bung Toel nanti ya. Apa jawabannya? Saya tadi Bang sempat bilang bahwa sepak bola itu nggak cuma urusan di lapangan. Yes. Oke. Ini kan hubungan sama bangsa kan. Kita ini kan bangsa yang ini sering banget tuh di Facebooknya Bang Joy. Kalau naik motor, kalau perlu lawan arah. Kalau perlu naik ke trotoar. Karena pengen cepet. Proses itu nggak ada di kamus kita. Proses itu cuma ada di pelajaran sekolah aja. Tapi di praktek kehidupan kan nggak ada. Ya kan? Makanya kita memang selalu pengen cepet. Ada orang pengen cepet kaya, ya korupsi aja. Kan cepet. Daripada kerja yang benar. Kayak kira-kira gitulah. Jadinya ya memang itu gambaran dari kultur kita sebetulnya. Tahun 2009 pas 10 gitu. Dan kemudian saya ngeliat sendiri sekitar 11-12. Kebetulan ada kerjaan yang membuat saya sering lihat Jepang kayak apa sih. Mereka sudah mencanangkan bahwa tahun 2050 mereka jadi juara dunia. Udah ada tertulis itu. Tahun 30 mereka apa di Piala Dunia. 34 apa 38 terus 2050 Dreams mereka juara. Bayangin dong tahun 2010 atau 11 itu mereka mencanangkan mau jadi juara dunia dengan pemain yang lahir aja belum. Sementara di tahun yang sama buku putih sepak bola Indonesia itu Piala Dunia tahun 2022 yang pemainnya udah apkiran semua waktu itu, udah salah bina. Yang kalau netizen sekarang bilang passing aja nggak bisa itu, ya kan? Lalu kemudian dulu kita, kata Bung Joy bilang, apa sih yang mau apa kita setara dengan Jepang? Betul, timnasnya betul setara dengan Jepang. Pemain Jepang malah nggak setara kita, nggak bisa bahasa Inggris atau Belanda mainnya umumnya. Pemain kita bisa semua nanti di Piala Dunia. Kita selalu bercerita bahwa di suatu masa Jepang datang ke sini belajar Galatama sampai akhirnya menghasilkan Jelik. Itu proses 20 tahun mereka lakukan. 70-an mereka udah mulai. Ke sini cuma 10 hari kok. Ngelihat Galatama seperti apa. Dan mereka saat itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Galatama, yaitu tim semi-pro, klub semi-pro, turnamen yang sama. Artinya prosesnya sangat panjang. Mereka punya Jelik di tahun 92 atau 93 gitu. Ya 92, 93 itulah. Kemudian 94, 58 mereka ke Piala Dunia. 2002 mereka melihat bahwa mereka ketinggalan dari Korea Selatan. Mereka ngubah cara main dia dan itu semua ada di kurikulum. Ya tadi Pange bilang, turnamen SMA itu rame. Sistem pembinaan mereka menggabungkan Amerika dengan Eropa lah. Ada NCAA kan kalau Amerika kan dan klub kalau di Eropa. Ini contoh nih, Shunsuke Nakamura itu main di Yokohama Marinos, SSB-nya. Lalu dianggap gagal bersaing, pindah ke tim SMA. Di All Star itu tiap tahun selalu ketemu All Star SMA dengan All Star-nya All Star kuliah, SMA NCAA-nya mereka bertemu dengan klub. Lalu kemudian dia bermain bagus lagi, baliklah dia ke Yokohama Marinos. Prosesnya panjang ya? Prosesnya panjang. Oke, Sementara kita nggak biasa dengan proses panjang. Kita harus berpikir seperti itu ya, dari sekarang, Bung Toel. Oke, saya mulai waktu kalah lawan Jepang. Saya ulangi lagi. Yang ketua umum marah di ruang ganti. Berarti at all cost kita ingin Piala Dunia. At all cost, walaupun di atas kertas kan bukan 2026.
Tapi tiba-tiba peluang itu ada momentum. Lalu presiden kemarin bilang pengen Piala Dunia. Jadi pasti ada punishment and reward kalau tidak lolos. Tapi kalau kita, makanya nggak penting pemikiran saya, karena pemikiran saya seringkali beda dengan awam, dengan netizen. Anda maunya menang, lolos. Ya saya sih normal-normal aja, saya lihat sepak bolanya gitu loh. Joy bilang idealis, enggak, saya mau ngingetin aja gitu. Orang nggak ada yang notice sama seleksi asisten pelatih. Saya notice. Saya penasaran, saya tanya, untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan sepak bola kita. Untuk keadilan bagi semua gitu loh. Saya ingin tahu siapa yang 10 itu. Jadi jangan tanya saya mewakili semua, enggak bisa. Ketika orang memuja-muja STY, saya enggak. Saya mengkritisi taktiknya yang monoton, yang ditambahin naturalisasi 3, tetap begitu aja mainnya. Jadi normal dan idealis untuk hasil Indonesia Australia gimana, Bung Toel? Gimana? Normal dan idealis versinya Bung Toel ketika nanti berhadapan dengan Australia seperti apa? Maksudnya begini loh, saya lolos tidak lolos, it's no point buat saya. Saya mau lihat sepak bola kita progres. Oke. Let's say timnas yang naturalisasi inilah, kualitas mainnya sepadan nggak dengan ambil naturalisasi itu? Kan itu aja. Supaya ada apa namanya? Ini kan luxury lah, mewah mereka. Tapi saya mau kasih apa namanya? Pressure supaya mereka memunculkan yang terbaik. Karena mereka luxury loh. Yang tadi Bang Andre bilang, sehari, 2 hari, 3 hari selesai gitu kan. Nggak ada Jairo Ridwal yang diinginkan oleh netizen, Joy Pelupesi muncul namanya. Itu pasti karena pengaruh pelatih-pelatih Belanda ini. Oke, gitu loh. Cuman maksud saya, sepak bola nggak berhenti ketika gagal. Bambang Nurdiansyah gagal di 85. Tapi apakah Rizky Ridho nggak main, Marcelino nggak main? Bakat tetap bermunculan gitu loh. Peluit panjang harus kita bunyikan malam hari ini, Bung Toel. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Ternyata durasi catatan demokrasi sudah sampai di penghujung acara. Harapannya yang terbaik untuk timnas, secerah baju BHS kita ya. Secerah baju BHS kita dan juga pemain timnas kita juga bisa bermain elegan seperti Andro pada malam hari ini dan agar kita bisa mencuri poin dalam laga esok pada hari Kamis kontra Australia. Terima kasih semua narasumber waktunya malam hari ini. Kawan-kawan mahasiswa, teriakan di mana Indonesia? Teriakan di mana Indonesia? Indonesia. Saya Andromeda Mercury. Saya Maria Sudah. Kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh